Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini mau berbagi tutorial membuat scrappy layer cake quilt top. Cocok untuk pemula. Hasil akhirnya sekitar 143 x 167 cm. Yang diperlukan adalah layer cake, makanya namanya layer cake. Layer cake itu adalah salah satu jenis perikat atau kain yang udah dipotong-potong. Ukurannya 10 inch x 10 inch. Lalu kita perlu kain juga untuk bagian belakang. Saya menggunakan katun untuk spray. Tambah batting atau flanel atau dakron bagi teman-teman yang mau menggunakan pelapis. Nah, satu layer cake ini isinya biasanya 42 piece. Ini salah print. Ukurannya tertera ya 10 x 10 inch. Bagi teman-teman yang tidak punya layer cake, bisa potong dari kain katun meteran lainnya dengan motif pilihan masing-masing. Pertama-tama kita ambil satu helai bujur sangkar yang ukuran 10 x 10 inch itu ya. Lalu kita ukur. Kita akan potong ini. Boleh, ini saya potong lebih dari satu ya. Sekitar 2 atau 3 lembar. Kita potong 3,5 inch dari salah satu sisi. Jadi kebagi dua, ada yang 3,5 inch, ada yang 6,5 inch. Lakukan hal yang sama seperti ini untuk seluruh isi layer cake tadi ya, jadi 42 piece. Nah ini hasilnya sudah saya potong semua seperti tadi, 3,5, bagian yang 3,5 sama bagian yang 6,5 inch. Lalu bagian 3,5 kita balik seperti ini, dibalik, lalu nanti kita jahitnya bagian 6,5 dipasangkan dengan bagian 3,5 seperti ini. Kita cari warna yang kontras ya, jadi gunanya agar kita nggak bingung aja di padu padan, di mix and match sekalian sambil jahit. Proses jahitnya karena jahit lurus dan cukup besar bidangnya, saya nggak pakai pin atau pentul. Dan untuk jahitan quilt kita menggunakan jarak jahitan 1/4 inci. Tapi kalau teman-teman mau pakai setengah senti, terus aja pokoknya konsisten ya. Jadi ukurannya setengah senti terus atau 1/4 inch terus gitu. Tiap kali ngejahit dari pinggiran bagian-bagian quilt ini. Nah, untuk proses quilt kita nggak perlu backstitch, jadi tinggal jahit lurus sambung aja. Proses jahit sambung terus ini disebut juga chain stitch. Jadi nanti jadinya serenceng ya. Quilt ini cocok bagi pemula karena bidangnya cukup besar dan nantinya tidak banyak sudut yang harus dipasin gitu. Cukup santai. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ada 42 piece di satu renceng. Lalu kita gunting. Hati-hati jangan sampai kegunting kainnya. Setelah ini nanti kita setrika rapih ya. Nah, cara setrikanya adalah panaskan dulu jahitan yang tadi seperti ini, lalu baru kita buka sisi baiknya. Oke, setelah itu kalau saya setrika lagi belakangnya supaya hasilnya rata, crispy dan rapih. Lakukan 42 kali. Setelah rapih disetrika, nah ini kan tadi yang kita udah jahit ya.
Ini kita potong 2, kan lebarnya kalau posisi seperti ini berarti lebar kainnya masih 10 inch. Jadi kita potong 5 inch. Kita ratakan posisinya mengikuti garis jahitan, lalu kita potong. Proses potongnya boleh 2 lapis, 3 lapis, yang penting rata ya. Nah, ini udah dipotong semua 42 piece, lalu tumpukan yang kiri kita balik. Buat apa? Kita padu padan lagi, mix and match. Seperti ini. Tapi nanti posisinya bagian yang kecil, satu di kiri, satu di kanan, atau satu di atas, satu di bawah. Jadi bukan sejajar ya. Jadi dia mix gitu. Seperti ini, bukan seperti ini. Nah, dibalik. Jadi bagian yang besar ketemu bagian kecil ketemu bagian besar. Proses jahitnya juga kita cek sebelum jahit apakah posisi bagian besar kecilnya udah cocok, lalu apakah warnanya juga udah kontras, saling melengkapi. Juga yang perlu dicek motifnya, jangan sampai motif yang sama ketemu, karena nanti saat hasil akhir quilt topnya nggak begitu nyampur. Kalau misalnya oh yang ini biru semua, oh yang ini hijau semua gitu. Jadi yang ini kan emang mau ditampilkan kan scrappy look ya. Scrap itu kayak lebih potongan-potongan, banyak potongan, jadi bagusnya warnanya tersebar. Sama seperti sebelumnya, tidak perlu di backstitch, tinggal lurus aja, nanti 42 bagian kain ini jadi satu renceng. Nah, ini hasilnya. Kita setrika lagi ya. Seperti tadi, dipanaskan dulu tuh jahitannya. Setelah itu baru kita buka. Sudah itu disetrika lagi belakangnya supaya rapih. Setrikanya buat teman-teman yang punya setrika uap boleh pakai setrika uap, yang tidak juga pakai setrika biasa nggak masalah. Nah, ini hasilnya. Nanti kita susun seperti ini. Ini kan bagiannya vertikal ya jahitannya. Nah, jangan kayak gini. Kita putar jadi garis jahitan horizontal. Kelihatan ya? Terus nyambung lagi seperti itu. Jadi satu ke atas, satu ke samping, satu ke atas, satu ke samping. Nah, ini setelah digelar di ubin, layoutnya seperti ini. Cukup scrappy. Kesannya susah, padahal bikinnya simple banget ya. Nah, teman-teman boleh sambung ini sebaris, nanti baru digabung, atau ikuti cara saya seperti ini. Nah, ini kan udah digabung ya, dua ini, dua dengan susunan yang tadi kita pilih. Nah, benangnya nggak usah dipotong. Jadi susunannya seperti ini, jadi kita nggak bingung. Tadi ini sebelah mana posisinya, ini sebelah mana. Kita tinggal ambil aja. Yang barisan kanan mana aja tadi yang atas. Nah, terus kita tinggal sambung di mesin jahit. Terus aja. Jadi benangnya nggak usah digunting. Dia nempel terus. Jadi posisinya tuh sama, kita bisa lihat. Nggak bingung ya. Nah, ini udah jadi kesambung semua. Nah, ini saya mau beri contoh pas jahitan kotak terakhir ya.
Sambil ngejahit tuh kita lihat ya, oh ini sisi jahitannya ke atas, berarti selanjutnya ke samping. Begitu juga sebaliknya. Jadi dicek terus gitu. Jangan sampai ada kesalahan. Seperti tadi, nggak usah backstitch, kita sambung aja terus. Nah, selesai. Jadinya rencengan gini ya, rencengan kain sesuai dengan susunan kita tadi. Nah, ini tinggal kita putar. Terus kita kan tadi udah serenceng tuh ya. Ini tinggal dilipat ke kiri. Nah, terus kita jahit deh panjang. Jahit panjang sambil kita ratakan sisi juga sambungan jahitan. Kalau bergeser sedikit, misalnya sambungannya selisih sekitar 2-3 mili masih nggak masalah gitu. Tapi kalau mau misalnya gesernya 1 cm, wah itu kejauhan, mau di dedel silakan supaya rapi. Tapi sebenarnya kenapa ini cocok buat pemula? Karena bentuknya scrappy gitu ya, kayak wah menyebar, perca-perca ini menyebar gitu. Malah sambungan yang agak-agak kurang pas gitu nggak gitu kelihatan gitu. Jadi kalau saya bilang sih, kalau males ngededel ya cuekin aja, selisihnya nggak 5 cm, kalau itu sih udah pasti salah potong dari awal ya. Pokoknya 1 cm masih oke lah ya. Kita lanjut terus jahit lurus sambil dirapikan. Mudahnya kalau ngejahit model gini, bagi teman-teman yang punya meja yang besar, enak jahit di meja besar. Nah, kalau saya sukanya di lantai karena nggak repot ada kain yang jatuh atau ada yang ketelingsut gitu ya. Pokoknya kelihatan, oh kayak gini nih bentuknya, dibantu dengan si rencengan benang-benang tadi, tinggal dilipat-lipat jadi. Maksudnya kelihatan ya, jadinya harus jahit bagian mana aja. Nah, ini satu garis panjang selesai. Berarti kita lanjut ke lipatan berikutnya. Sambungan berikutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh. Kita tinggal ratakan. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi kalau udah selesai semuanya kita setrika, ini hasil akhir. Untuk proses finishingnya yang mudah dan simple, saya share di tutorial setelah ini ya, insya Allah. Sekian teman-teman, semoga manfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.